Kalau ada yang bilang Indonesia itu indah kawan, menurut aku Sabana Lawu adalah bagian dari kalimat itu. Tapi sayangnya, nggak semua keindahan itu bisa didapetin dengan mudah. Mulai dari hari pertama tuh ya, kita naik Gunung Lawu, udah diuji sama cuaca. Cuacanya tuh udah mendung dari awal ketika kita pendakian. Jadi nih, dari awal pendakian tuh kita udah optimis, kita bakalan bisa nih kayaknya nyampe pos 5. Karena memang tujuan di awal untuk camp tuh di pos 5 ya, biar deket untuk sampai puncak. Tapi taunya dari perjalanan pos 2 ke pos 3 tuh kita malah kena hujan. Padahal kita kira awalnya tuh itu kabut doang, karena memang pas di hari itu kabut memang tebal. Taunya hujannya makin deras. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk ngediriin tenda di pos 3. Dari pos 3 ke pos 4. Kita kira tuh itu bakalan landai ya, karena denger-denger nih kalau Lawu tuh katanya landai gitu. Nah udah optimis nih, kayaknya gampang, paling juga 2-3 jam nyampe gitu ya, nyampe pos 5. Kalau misalkan semesta merestui mungkin kita bakalan camp lagi di hari kedua di Gupakan Menjangan. Tapi taunya dari pos 3, pos 4 itu treknya benar-benar diuji. Sumpah sampai ngerasa tuh nafas aku kayak ngap-ngapan gitu loh. Dan please, ini kapan berakhirnya treknya? Tapi dengan kondisi teman-teman yang suportif, perjalanan itu kerasa mudah. Meski dengan trek yang terjal dan elevasi yang cukup tinggi, ternyata kita bisa lewatin hari pertama. Senti di depan kita. Lawu, landai. Lihat selandai apa. Lihat nih teman-teman. Kita startnya dari sini. Sana. Landai kan? Akhirnya kita sampai pos 5. 5909 pos 5. Kita langsung. Sayang, aku udah nyampe di pos 5. Ya sia-sia. Jalan jauh banget, tapi kita nyampe di pos 5. Udah tuh. Mana ditambah lagi ketika kita nyampe pos 5, hujan turun lagi dong. Dan di hari ketiga, kita summit ke puncak Gunung Lawu. Jadi salah satu cara supaya kalian gak kesurupan kalau lagi naik gunung itu buat turun sampah lu balik. Indikator orang bisa kesurupan itu bukan karena hal mistis tapi sampah. Indikator utama kesurupan itu sampah, bukan hal mistis. Duluan ya.
Ngantuk ya? guys. Kita sampai di puncak Gunung Lawu, harga Domila 3.265 mdpl. Mari Chops. Ada dua hal yang bikin aku penasaran sama Gunung Lawu ini. Yang pertama adalah keindahan sabananya. Apa iya secantik itu? Karena sejauh ini nih, aku selalu lihat di sosmed tuh, pasti aja yang direkomendasiin itu adalah sabananya Gunung Lawu. Setelah ngelihatnya langsung, wah bener-bener deh. Ternyata sabananya Lawu secantik itu. Dan yang kedua nih adalah kemistisannya. Gunung Lawu tuh terkenal akan pasar diengnya, dimana katanya banyak orang bilang meski nggak ada orang di situ, tapi akan berisik yang terdengar di telinga. Itu tuh yang ganggu istirahat aku selama di Gunung Lawu. Aku nggak bisa tidur nyenyak selama 2 malam di pendakian ini karena ketakutan itu. Dan ternyata setelah ngelewatin 2 malam, nggak ada tuh yang seperti itu. Even misalkan ketika aku lewat di pasar diengnya, nggak juga ternyata. Jadi nyesel deh aku selama 2 malam kemarin nggak tidur nyenyak. Jadi buat aku, pendakian Gunung Lawu itu adalah penuntasan akan rasa penasaran. Penasaran akan keindahan sabana yang nyata. Dan juga penasaran akan kemistisan yang antara ada dan tiada. Tunggu pendaki itu ini, di setiap pos ada mangkang. Pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Mari kita.